Manis gurih ya. Buat mahasiswa yang kalau misalnya anak kos ya pada develop tuh pagi-paginya Oh, tinggal di dia open Microsoft langsung. Tapi saya sama aja deh. Nggak ada bedanya. cara waktu dia menyampaikan PPT itu tepat waktu sama cara dia tanya jawab. Oh, terlalu teknis itu mah. Bukan bisnisnya yang dibahas. Kalau jurinya orang dinas ya. Bener, tuh kan. Gue udah paham itu. Kalau waktu sama cara presentasi itu mah teknis. Bukan ngomongin bisnisnya berarti bukan. Oh ya, emang rasa sih nanti itu ada beberapa kali itu kayak gitu juga ya udah mungkin jadi kita udah kerasa gitu. Saya pernah pas lomba nasional, pas saya maju, presentasi setengah jam, lampu mati. Tanpa PPT, tanpa mic. Juara 3 juga nasional. Di UGM lah gitu. Saya dari Bandung, kan dari Unpad. Itu posisi pas kan peserta yang berapa belas ya gitu kan. Lampu mati, pas saya mati setengah jam, pas saya selesai assalamualaikum, lampu nyala kurang ajar. Tapi juara juga. Kagak PPT lah gitu. Apa juara? Ah, juara aja sih. Sertifikat sama apa gitu uang. Waktu masih kuliah. Di title lah lomba nasional lah gitu. Lomba nasional apa namanya ilmiah. Kalau lomba bisnis mah setelah 15 lomba bisnis. Yuk ada yang mau kasih contoh yuk maju satu orang yuk. Dua orang yang mau kasih contoh. Yang lain kebayang nih. Kalian tuh udah dalam belum? Yes, dia sudah dalam. Ah, belum. Belum dalam. Lah kamu nggak bikin? Di mana? Lagi ini Mister, lagi bikin ini ya. Ini kan dari mana ya? Mana? Saya lagi ini Mister, kemarin saya buat seputar bisnis saya gitu kan, HPP-nya segini Mister. Nah, saya mau coba bedah. Soalnya kan saya dapat kompetitor saya yang kayak gini Mister. Nah, kayaknya saya tuh spesifik sama dia juga gitu. Nah, gitu. Dia outlet gerobak atau apa? Gobak juga Mister. Tapi ini dia udah ada target distribusi gitu. Itu bagus. Kayak zona pendidikan. Nah ini dia. Ya, jadi saya ikutin dia Mister gitu. Oke. Nah, nanti konten yang saya bawakan tuh kayak gini Mister. Jadi nggak cuma main di offline, tapi saya main di online juga Mister. Kayak jadi dia tuh jualannya di depan pom bensin gitu ya. Tapi stay di situ terus sama dia tuh sering ikut PSP. Jadi kalau Jangan pindah-pindah. nah dia tuh awalnya jualannya tuh kayak jualan pakai motor pakai box tuh bisa, tapi dia motor ya alhamdulillah. Ini kontes ini kan awalnya. Ya. Nah akhirnya sekarang dari ke 60 dia cuma 2 bulan doang ya Mister ya. Akhirnya dia bikin booth kecil gitu. Jadi dia kalau jualan udah nggak keliling lagi Mister. Ya. Itu rencananya. Oke. Ya tulislah rencananya gimana. Ayo Aska udah. Lagi berpikir ini kan ini besok tuh nama ke depan tuh bakal apa itu ngasih Nama tuh nomor sekiannya nama ya. Yang penting lu pengen nyelesain masalah siapa. Saya tadi bilang minta nama bisnis nggak? Halo? Saya tadi minta bilang nama bisnisnya nggak? Nggak kan? Specific problem, specific solution, specific target. Mau namanya apa terserah. Nggak usah sekarang. Kalian pengen nyelesain masalah siapa? Saya ulangin lagi nih. Bedain peluang pasar sama akses pasar ya. Saya ulangin. Apa? Ingat nggak? Saya pernah ngomong kayak gitu. Iya. Peluang pasar nih. Lu ke CFD. Rame nggak? Peluang pasar. Lu ngeliat ke depan, rumah dijual. Peluang pasar bukan? Peluang pasar. Lagi tren misalnya kopi-kopian. Peluang pasar bukan? Bisa lo akses nggak? Bisa lo eksekusi nggak? Kayak dia pengen jual kopi, nggak punya keunggulan, harga sama, modal terbatas. Gimana cara eksekusinya? Kita bahas nih. Spesifik, location, sama spesifik
offering selling ya kan? Datang jemput bola kasih tester. Jadi CFD rame, pengajian rame, dijual rumah, dijual mobil, itu semua peluang. Kripto juga peluang. Bisa lo akses nggak? Bisa lo eksekusi nggak? Nah, tolong masuk mindset kalian tuh, ini yang bisa gue eksekusi 6 bulan ke depan gitu. Syukur-syukur lanjut sampai setelah lulus. Jadi jangan ngawang-ngawang. Ini yang di circle kalian nih, circle 1, circle 2, kerabat, kolega, ada masalah apa sih? Nah, apa sih spesifik problem yang pengen gue selesain? Terus apa spesifik solusi yang pengen gue tawarin? Kita tuh mati lampu, solusinya ada banyak. Pas kita bilang lampu emergency, nah baru spesifik solusinya apa? Emergency yang kecil, yang diteteng, apa yang ditempel, benar nggak? Yang merek Chris Bow, merek ini atau merek ini, benar nggak? Nah itu namanya spesifik target market. Ya, nama nomor belakangnya SK ya. Jangan mikirin nama, pokoknya problem apa pengen lu selesain. Coach, boleh nggak saya berangkat dari saya kenal supplier, dia konveksi gini 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 gini. Nah, ini beda lagi nih. Ada bisnis yang berawal dari produk trigger, produk driven, ada yang dari market driven. Apa tuh produk driven? Kebetulan ibunya punya catering. Kebetulan bapaknya punya toko bangunan. Kebetulan pamannya punya konveksi. Itu namanya product driven. Nah, sama kayak tadi peluang. Bisa lo akses nggak marketnya? Bisa lo eksekusi nggak penjualannya? Coach, boleh nggak saya berbisnis dari hobi? Boleh banget. Bisa lo akses nggak marketnya? Bisa lo eksekusi nggak? Makanya saya bilang jawab spesifik targetnya. Spesifik solusinya. Kalau nggak, kalian akan ngawang-ngawang beneran. Pasti akan ngawang-ngawang. Ngada-ngada lah kata orang. Ini kayak lebih siap nih. Yuk. Yuk. Aduh. Yuk, silakan yuk. Saya suka mewawancari orang seperti ya. Mau sendiri atau berdua? Iya, udah. Mana ini mic satu lagi? Yuk, silakan. Tes. Ini bagus nih. Baterai habis. Ah, udah. Sip. Yuk, dengerin nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk menyampaikan tadi ya, pertama itu spesifik problem, spesifik solusi sama spesifik target yang akan dibawakan oleh nasib. Oke, Juga dari sisi menjual permasalahan integrasi. Problemnya itu munculnya kegiatan baru pada anak usia 3 sampai 12 tahun. Mereka sering menggunakan gadget untuk bermain, belajar, dan berkomunikasi. Jadi cerita lebih dari 2 jam per hari itu menyebabkan masalah penglihatan pada anak baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Nah, yang ditargetkan oleh kita itu adalah ibu muda yang berusia 25 sampai 45 tahun. Jadi targetnya ibunya ya, Ya, bukan anaknya ya. ya. Ibu muda yang memiliki anak usia 3 sampai 12 tahun ya aware kesehatan mata anak dan khawatir kesehatan mata anaknya karena sering menggunakan gadget. Jadi solusi yang bisa kita garap itu untuk ibu-ibu yang terbiasa memesan secara online gitu. Sementara kalau yang nggak bisa kita garap itu ibu-ibu yang lebih percaya ke optik. Nah, kemudian problem yang keduanya itu untuk anak yang udah minus. Targetnya itu ibu-ibu yang memiliki anaknya, ibu-ibu yang memiliki anak dengan mata minus. Nah, solusinya itu yang bisa kita kerjain itu ibu-ibunya tuh udah punya resep mata anak dan ingin beli lebih murah dan nggak perlu datang ke toko fisik. Yang nggak bisa kita kerjain itu ibu-ibu yang belum punya atau belum cek mata anak. Jadi mau nggak mau mereka harus ke antar dokter atau beli optik. untuk bayangan yang kalau misalnya beli langsung di optik biasanya itu kacamata berangkat 350.000 di Melawai. Nah, itu. Sedangkan yang isi cuma berapa?
Dari 36.000 sampai 75.000. Makanya yang punya anak berarti itu sekarang. Dan kalau banyak bikin anak tuh. Tapi kita bakal kemudian ngomong sih. Berarti kamu full online. Iya. Terus targetin ibu-ibu muda yang punya anak 3 sampai 12 tahun. Terus edukasinya semua di online. Yang edukasinya kalian atau profesional yang kalian bayar? Nah, legitimasinya kan kalian kan bukan ahli mata. Nah, gimana caranya tuh? Nah itu waktu kemarin coaching sama coach saya itu kita tuh diminta buat cari influencer atau dokter yang membahas kesehatan. Nah, itu maksud saya. Kan sebenarnya spesifik solusinya kan apa? Berarti kita bekerja sama dengan influencer atau dokter yang ngerti tentang mata. Jadi mengedukasi orang lewat online full ya. Dan berarti nggak ketiadaan kayak resep dari optik nggak perlu. Atau misalnya mungkin tes mata dulu apa dulu nggak perlu. Biasanya pakai resep sebelumnya. Nah, kan gini. Kenapa butuh resep? Kan ini kan belum terjadi, belum minus kan? Ya. Yang belum minus, Iya. nggak perlu resep. Nggak perlu resep. Jadi normal, tapi ada anti radiasinya. Nah, kalian pengen fokus yang minus atau yang sebelum terjadi minus? Kalau kita fokusnya yang sebelum minus. Tapi kalau ada yang minus kita Bisa kita terima. Mending clear aja kalau kata saya. Fokus ke yang belum minus. Jadi kacamata ini mencegah radiasi dan minus. Karena kalau nggak gitu, kan saya bilang brand itu kan single message. Ingat nggak yang kasusnya kacang dua kelinci? Ayo, siapa yang ingat? Dian nggak mau nih. Ingat nggak kacang dua kelinci? Lah, kan saya udah nyampein di sini. Belum. Materi brand. Kacang bisa buat apa? Bisa buat meeting nggak? Kacang. 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 Kacang dua kelinci. Kacang bisa buat meeting nggak? Bisa buat ngeronda nggak? Arisan? Yasinan? Tahlilan? Apa lagi? Nonton bola? Bisa kan? Tapi kacang dua kelinci 20 tahun lebih single message. Temannya nonton bola. Nah, maka edukasinya nonton bola. Sponsorinya Madrid. Apalagi branding activationnya Nobar. Apalagi. Nah, ketika kalian milih satu segmen, satu niche market spesifik, ingat ya, spesifik target, spesifik solution. Kacang dua kelinci dikenal sebagai kacangnya teman nonton bola. Nah, kalau kamu nanti masuk ke area yang minus lagi, kamu akan kalah sama optik yang sudah punya legitimasi sebagai ahli mata. Nah, kalau kita tuh kalau edukasi full buat mencegah, tapi kalau produk kalaupun ada yang minus kita ya udah berarti nanti edukasinya full mencegah ya. Oke. Apalagi ya yang pengen berarti full online mencegah 3 sampai 12 tahun. Kemudian apa lagi? Udah itu aja. Selain itu apa lagi spesifik solusinya? Ada ini sih sebenarnya lagi menggarap produk baru. Apa tuh? Kacamata terapi. Itu buat yang udah minus berarti. Ya, buat yang udah minus. Jadi bisa jadi nggak minus. Ya, bisa lebih baik lah. Bisa. Oh, bisa kacamata doang. Gitu ya. Hah? Bisa beneran. Bisa, cuman mau melatih retina ya, biar retina terbiasa fokus. Oh, saya nggak tahu deh. Kan masih belum launching. Oke. Ini sih secara produk sih no debat ya, karena produknya spesifik, targetnya spesifik, tapi tinggal eksekusinya nanti. Misalnya gimana istiqomahnya bikin konten. Nah, gimana isi komahnya ngejagain ketersediaan barang. Terus marketingnya kayak apa lagi strategi marketing apa? Affiliate. Ya, sampel gratis Ke affiliate di TikTok. Oke, udah punya list affiliate-nya belum? Ini sebutin sampai 10. Ada. Yang udah naik berapa? Yang udah naik tayang. Udah. Terus gimana awareness-nya? Nyampe berapa ribu atau berapa puluh ribu? Viewersnya. Viewersnya masih di angka di bawah 1.500 sampai 1.000. Per influencer atau per semua total? Per influencer, per satu konten. Satu konten masih di bawah 1.000. Ya. Oke. Ini semua yang influencer gratis ya? Ya. Yang masih mikir influencer ya? Ya, belum. Punya list yang influencer yang tengah nggak? Yang di atas ratusan ribu? Bayar. Udah mulai? Belum dicoba sih. Oh ya udah. Oke. Nah ini saya bilang ya, insya Allah sih kayak gini nih di atas kertas sih dia udah menang di atas kertas. Kan saya bilang kalau kalian
gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Ya, saya belum ngomong takdir kodok-kodok ya, jangan dulu. Nanti belum ngomong pembahasan. Tapi kalau kalian gagal merencanakan sama dengan merencanakan gagal. Nah ini di atas kertas ini udah bener. Dari mulai produknya, targetnya, solusinya. Tadi sampai ke level eksekusi nih. Kenapa saya tanya? Pakai influencer yang ahli mata. Mikro influencer udah 20 jalan. Yang influencer, tahu nggak beda mikro influencer sama influencer? Mikro yang di bawah 10.000 lah ya. Influencer mungkin yang di 100.000. Yang itu belum dieksekusi ya. Oke. Udah cukup. Tepuk tangan dong buat ini dong. Apa nama bisnisnya? Itsy. Ayo berikutnya. Kalian pernah kepikiran nggak buat ngiklan atau di ini solusi loh. Jadi ketika anak nanti lagi main gadget, terutama usia di atas 12 tahun ya. Ini kan 3 sampai 12 ya. Oh, 12. Ketika dia lagi main games, muncul iklan kalian nih, mata anti radiasi. Itu lebih kena kayak itu. Iya. Enggak, makanya untuk yang 12 tahun nih, yang 10 12 tahun. Kan kalau 10 12 tahun udah punya nalar nih. Anak saya 11 tahun udah punya nalar. Kalau dia ngeliat iklan sesuatu yang memang dia butuh, dia akan lapor ke ibunya. Itu lebih spesifik. Dia lagi main game. Tiba-tiba muncul iklan kalian. Hah? Walau alam saya nggak tahu. Karena influencer itu jatuhnya awareness. Mungkin sekian persennya ke interest, bener ya? Tapi kalau langsung ke action itu langsung ketika lagi main game. Nah, cari tahu tuh gimana cara ngiklan di App Store. Ngiklan di aplikasi. Lagi main, kejadian iklan, muncul iklan kacamata kalian. Mungkin lebih powerful tuh. Hah? Enggak, kalian suka main game nggak? Game-game yang free kan suka muncul iklan tuh. Nah, itu lebih pas itu. Kayaknya lebih spesifik itu. Karena kalau influencer juga pakai influencer. Biasanya viewernya gede. Kan saya pernah di Kebun Sehat itu kita sampai berkali-kali jutaan. 1 juta pernah, 2 juta pernah, 2,5 juta pernah, berapa kali lah. Tapi itu awareness. Ya naikin omset naik sih, paling naik dari 30 juta ke 50 juta per hari ya. Tapi setelah itu hilang lagi. Artinya nggak ada, apa sih namanya kalau bilang apa ya, keberlanjutan. Awareness-nya tinggi, interest-nya sekian persen. Tapi kalau kita udah punya spesifik solusi, apa solusi? Pertama, kontennya edukasi. Kedua, pakai orang yang terpercaya. Misalnya Dokter Tirta, lo ngiklan di App Store yang berhubungan sama games. Nah, itu powerful itu. Tinggal budgetnya ada nggak? Lagi-lagi ke eksekusi. Kan saya bilang, di atas kertas oke udah menang, tinggal ke eksekusinya. Pertama apa? Sosoknya lo bisa akses nggak orangnya? Budgetnya ada nggak? Yang ketiga istiqomah apa enggak? Nah, baru selain kaulah itu tawakal tuh. Jadi tawakal tuh setelah bikin strategi ya. Setelah bikin strategi eksekusi baru tawakal. Yuk, ada lagi yang mau dibahas? Siapa? Sini maju. Ini nih. Baru. CEO yang nyamar. Bisnis siapa? Fashion sepatu kulit. Udah namanya belum? Udah ada. Ini bisnis orang tua. Udah jalan berapa lama? Apa? Udah berapa lama? Kalau dari tahun 2013. Ini ngedeketin gitu. Gue kencengin biar nggak deket, tapi deket kecium lagi. Bisnis sepatu udah berapa lama? Dari tahun 2013. Udah Offline. tahun ya. Ini offline. Asalnya sih offline, terus Off apa off? off. Oh, gue denger offline. Offline. Orang Sunda ya. Sunda offline. Nah, terus pas COVID itu kan ekonomi itu kan lagi turun Iya. Nah, terus beralih ke online. Beralih atau nambah channel? Beralih langsung tutup sih. Oh, tokonya tutup. Berarti sekarang full online. Udah setahunan lebih lah. Oke, terus? Nah, terus sebenarnya tuh pas Shopee itu Shopee dulu. Nah, terus Shopee itu start karena belum ada ilmunya, terus ke TikTok, dan TikTok lagi hype-nya tuh, terus langsung naik cepet lah TikTok. Sampai sekarang? Ya. Udah berapa bulan? Apa ya TikToknya? Iya, berarti bertengger bagus gitu algoritmanya. Dari awal juga itu tuh cepet lah, bisa dikatakan cepet bagusnya, terus pakai tes ini naik turun ya salah. Emang itu salah satu kenapa saya mengajarkan kalian harus punya fundamental. Kalau kita tergantung sama platform, itu kita tanda kutip dikerjain. Misalnya saya lagi itu Kebun Sehat JSR ya, itu di 6 bulan pertama tuh kita dimanjain. Kita nyentuh 100.000 viewer, 500.000 tuh gampang banget. Sampai pernah 1 juta, 1,5, 2 juta, 1,5 juta.
Tapi ketika kita setahun gak iklan itu dihajar tuh kita untuk nyampe 200.000 itu susah banget. Padahal kontennya sama, gayanya sama, DNA-nya sama. Kita tanda kutip dipaksa untuk iklan. Artinya kalau kalian nggak punya fundamental, ya akan seterusnya bergantung sama platform nanti. Kenapa? Saya kan pernah waktu 2013 saya pakai SEO berhasil. 2015 SEO agak turun, saya 2016 pakai iklan ads, kurang berhasil sempat gede juga. 2018 geser lagi kita pakai Shopee, cukup berhasil. Akhirnya kita setiap berapa tahun itu selalu ngikutin algoritma. Kalau nggak punya fundamental, makanya saya di sini saya juga tobat, insaf, jangan tergantung sama platform, tergantung sama bisnis kita, DNA kita sama database kita. Nah, ini juga ntar kejadian nih, saya 6 bulan nanti di TikTok, nanti kamu harus berganti lagi. Kalau nggak iklan pasti berganti lagi. Sempat iklan nggak? Cepet udah Berapa kali berapa rupiah per hari atau per bulan? kalau bulan apa ya? Bulan Desember tuh bagus tuh 15 harus juta. Per bulan. Oke, lanjut. Nah, oke. Sepatu kulit, Ya, nama brandnya bisa dicari ya. asik. Sarang kulit. Sarang kulit. Ya, TikTok apa IG? TikTok ya? TikTok, Shop. Tapi gedenya di TikTok. Oke, terus Nah, terus untuk spesifik problemnya tuh coba lihat dong sarang kulit. banyak orang Lihat sarang kulit. Lagi nge-live. Oke, terus untuk spesifik problemnya tuh banyak orang kan waktu itu pengen sepatu kulit terus belanja di online. kalau pengen lihat akun gimana? Tapi yang datang tuh bukan kulit Pengen lihat asli, akunnya. Kulit siapa? Oke, Terus untuk sepatu kulit kan karena harganya mahal. ya. Nah, terus ada yang dijual harga mahal, tapi kualitas juga karena tadi kulit asli. Banyak orang pengen punya sepatu kulit, tapi sering ketipu sama kulit imitasi. Nah, itu spesifik problem ya. Untuk install juga itu tuh waktu itu gampang hancur. Nah, terus lemannya kurang kuat kan. Pasti pemasan sepatu itu di itu kan. Ya, Di bola itulah. nggak awet ya. Nah, untuk spesifik targetnya ini data diambil dari TikTok Ads Manager, laki-laki yang berusia 25 sampai 34 itu yang paling banyak yang pertama. Nah, terus untuk spesifiknya lagi targetnya pekerja atau karyawan yang butuh sepatu tuh yang nggak gampang rusak. Nah, terus untuk spesifik solusinya, nah ini sarang kulit menghasilkan sepatu kulit asli bukan imitasi. Nah, terus bahannya sepatunya awet dan tahan lama. Kan kalau kulit asli itu kan tahu kan, kalau yang punya dia tahu lah gitu. Kan? Terus Bicara kualitas. desainnya tuh gak monoton kan, kalau sepatu itu pasti langsung 1000 terjual tuh. TOEFL atau 1000 ya, benar ya. Ya. Ini ada yang terjual 1000 ya. Tuh, sepatu pria 1000 terjual. Berapa itu? Harganya 235. 259 tapi beda. Kalau buat kulit murah. Yang dua nggak pakai. Ini kebetulan itu sempat pakai, kebetulan nggak dipakai. Produsennya di mana? Apa? HPP berapa HPP? Wah, ini apa nih? Nah, itu mungkin Ini menarik nih. Ini udah terjual ribuan, saya lihat terjual ribuan. Dan secara produk sih memang kalau beneran kulit itu murah jatuhnya. Saya berapa kali beli kulit yang di Garut tuh gope 700 gitu. Dan itu awet memang 10 tahun kuat ya. Nah, cuman gini masalahnya ketika pengen sustain, nah kalau dia sekarang kan lagi dimanjain sama TikTok. Nah, dan kalian kebetulan lu bisa dibilang gini. Ketika sudah terjadi, tugas kita adalah mengevaluasi, muhasabah, koreksi, benar nggak? Kayak tadi dapat data, oh pembelinya anak orang muda usia sekian, orang kantoran sekian, itu kan masih kulit. Paham nggak? Kan belum masuk ke ranah psikografi sama behavior. Karena gini, ada orang yang suka sepatu bagus tapi nggak suka yang tahan lama. Kenapa? Yang penting murah, tiap tahun ganti.
Paham nggak? Nah, itu masuk ke psikografis. Kayak misalnya, kayak dulu waktu masih gue muda waktu kerja, gue beli sepatu yang gope bisa, sejuta juga bisa. Tapi kan gue nggak bosenan. Nah, kebetulan lagi di Garut, kenang-kenangan beli sepatu gope. Sampai sekarang sampai 12 tahun nggak rusak-rusak. Malah bosen. Bukan punya lo. Enggak, tapi buat gue yang psikografisnya kebosanan itu jadi nggak kepake, jadi nggak works. Kan gue beli gini, gue beli karena lagi di Garut, mumpung di Garut beli yang asli. Kan selama ini kan beli yang imitasi kan, yang 200, yang cepet gocap, karena tiap tahun ganti. Buat gue jebol, alasan gue buat beneran beli lagi yang baru. Nah, itu namanya psikografis. Kenapa saya bilang spesifik target? Karena di situ ada nggak hanya demografis, geografis, tapi psikografis dan behavior. Ingat ya, gara-gara behavior, Soal Bakery nggak pernah buka di mall. Gara-gara behavior, Bretok nggak pernah buka di ruko. Gara-gara behavior, ada Alfa Express, ada Alfa Midi. Gara-gara demografis sama behavior, ada Indomart Point sama Indomart Fresh. Nah, tugas lo ngebantu ayah lo gimana supaya ini sustain nih. Karena feeling gue 3 bulan 6 bulan masih oke lah. Tapi kita berubah algoritma lagi, karena ini ada anak alumni ya, yang iklannya itu bukan 15 juta lagi, 200 juta iklannya. Begitu algoritma berubah, pusing. Kan omsetnya 2,5 miliar per bulan. Alumni kalian tuh, 2,5 miliar per bulan omsetnya. Enggak, ada lah. Itu puyeng, karena kalau begitu algoritma berubah, kan dia cuma ngadain satu channel, yaitu TikTok. Nah kalau saya Ya sama aja mirip-mirip. Enggak, intinya kita pengen bicara kayak Albaik ya. Ini bisnis turun-turunan, makin scale up, makin fundamentalnya kuat. Di atas kertas dia fundamentalnya kuat nih karena punya sepatu kulit asli dan harganya cukup affordable. Tinggal gimana cara dia spesifik solusi, gimana cara menawarkannya, di mana jualnya, ya kan? Jualnya lewat channel apa aja, bener nggak? Bisa website, mungkin bikin website. Kalau perlu bikin buka toko offline lagi. Sekarang offset udah gak bagus. Profit? Nah, kalau lagi omset lagi bagus, mending kalau gue masuk offline lagi aja. Karena untuk ngelihat kulit itu harus di offline, dipakai, diliatin, dicium sama dibakar, bener nggak? Nah, soalnya gini nih. Ada pernah baca nggak sih berapa conversi rate dari live sama dari Shopee? Conversion rate loh, gue tanya nih. Ayo coba buka. Berapa conversi? Kemarin saya cekin berapa? Berapa conversion rate dari live shop sama dari Shopee atau dari TikTok conversion rate? Misalnya berapa yang konversi? Iya, live TikTok coba. Tanya AI. AI tolong kasih tahu berapa conversion rate live atau dari Shopee. Dari total pengunjung lead sampai ke konversi. Yakin, bukan 3 sampai 5. itu Shopee. Oke, kalau TikTok kalau dari live TikTok 4. Berarti lu ngasih makan Shopee konten lead 1.000, yang ke toko lu cuma 3 orang atau 30 orang, bener nggak? Masuk akal nggak? Nah itu. Nah kita terlalu banyak energi di yang kayak tadi tuh. Kalau kita punya website juga, kita punya toko juga, itu nanti kita kawinin tuh. Orang taunya dari toko, pas lagi lewat daerahnya mana daerah? Tokonya. Toko lu pinggir jalan nggak? Tempat pusat keramaian nggak? Iya. Pusat keramaian. Pinggir jalan. Sewanya mahal. Mahal Banget. berapa? Pernah nawarin bagi hasil nggak sama yang punya tempat? Bagi hasil enggak? Nggak pernah. Oh. Kalau menurut gue sih kalau gitu, lu datengin ke yang punya toko, tawarin Pak, ini saya punya produk ini Pak, udah laku sekian ribu, mau nggak bagi hasil? Buka di sini. Boleh. Itu buat jangka panjang soalnya. Oke. Nah nanti tugasnya siapa namanya? Repaid, dia secara bisnis sudah berjalan dan cukup berhasil ya dengan ribuan piece ya. Tapi dia secara di atas kertas belum spesifik. Nentuin targetnya sama nentuin solusinya. Misalnya cara jualnya di mana, channelnya apa, kalau perlu siapa influencernya, yang edukasi internal dengan cara dibakar gitu kulitnya atau gimana? Coba kasih tahu cara edukasinya. Coba 5 cara edukasi membedain kulit asli sama nggak asli. Nah, soalnya tadi nggak nyebutin dia. Cara ngebedain kulit asli sama kulit sintetis itu ada beberapa. Terus yang paling familiar tuh itu dengan cara dibakar. Dibakar. Selain cara dibakar itu kalau kulit asli itu punya pori-pori. Jadi si kulitnya tuh enggak rata Iya, semua gitu. ada tekstur. Pokoknya ada pori-porinya lah. Iya.
Nah, terus kalau terkena kalau ditekuk itu berbekas. Kulit kan kulit sapi kan ya. Nah, kulit orang juga kalau terkena tekukan kan agak mengkerut ya. Kulit sapi pun kayak gitu. Terus Soal bau enggak. nah, untuk bau juga kalau kulit asli itu beda lah. Bau-bau ada bau-baunya gitu dibanding sintetis. Kalau sintetis nggak ada. Bukan mahal. Itulah benernya. Khas kulit lah ya. Oh, khas. Bau khas. Tapi nggak apek kan? Enggak. Nggak, Terus kalau kalep warnanya khas. Pokoknya kalau sepatu kulit khas itu punya warna khas berkarakter. Nah, pertanyaan saya gini, siapa anak muda yang usia berapa yang peduli dengan hal kayak begituan? Nah, silakan jawab. Anak muda ya, anak muda yang punya duit segitu, yang peduli dengan hal begituan. Nah, sini sampai tuh. Saya lihat ada sepatu kulit nih. Kulit asli, Mister. Ada nggak nih sepatu kulit ada nggak? Coba, ada nggak? Siapanya yang mukanya muda, kelakuannya kolot? Ada nggak sepatu kulit? Lah, nggak ada nih. Bukan ini mah. Oh, di UU usia 18, 22, 24 nggak ada yang pakai kulit. Nah, kamu mesti cari tahu siapa anak muda yang kira-kira peduli dengan hal begituan dan butuh sepatu awet 10 tahun. Cari tahu. Gimana Mas? Gimana? Kan spesifik target kan? Mereka mau bilang anak muda kan? Enggak, Usia berapa? 25 sampai 30. Ya muda, dewasa muda lah ya. Mau ke dewasa lah. Nah, cari usia 25 35 yang secara psikografis peduli dengan hal begituan dan suka produk awet puluhan tahun atau belasan tahun. Kebetulan saya ya baru sekali beli itu dan awet sampai sekarang kagak rusak-rusak, bingung juga mau diapain. Karena gini bos, kan ada geografis, demografis, geografis, behavior. Ada orang yang memang irisannya dia suka barang-barang awet. Saya pernah nih waktu saya bangun rumah 2016 ya, saya bilang gini, ya kok kamu beli yang gini sih? Misalnya saya beli sofa 3 juta, beli lemari 3 juta. Jadi ya kayak di Atria sama di IKEA. Ada yang tahu nggak IKEA itu buat segmen siapa? Halo? IKEA segmennya buat siapa IKEA? IKEA segmennya buat B atau buat C? Di Eropa tuh C. Eropa itu segmennya C di Eropa. Buat orang anak-anak kosan. Kosan, apartemen, sama yang rental rumah. Karena buat pindah-pindah gampang, bongkar pasang. Di Indonesia jadi B. Nah, waktu saya bikin rumah tahun 2016, itu kan murah-murah tuh. Lemari 3 juta, 4 juta, sofa 3 juta gitu kan. Sedangkan kita tahu di tempat lain tuh ada yang 6 juta, 10 juta gitu kan. Terus kita ngitung, wah ini paling kuat 5 tahun, maksimal 10 tahun. Kata istri gitu, ya nggak sayang nih beli kayak gini, kita capek lagi 5 tahun lagi beli lagi. Gue bilang gini, ya emang tujuan begitu. Biar 5 tahun ganti, gue bosen. Bener pas 5 tahun 7 tahun bener-bener rusak, paham nggak? Nah itu namanya psikografis. Jadi saya selalu bilang spesifik target, kalian mesti paham, menjawab psikografis itu bisa beda brand loh. Menjawab behavior bisa beda brand. Mungkin orang tua sekarang jual sepatu kayak gini, tapi pas dipegang kamu bedah, kamu slicing, kamu cari di mana problemnya, kamu punya ide baru buat mungkin bikin produk baru, turunannya atau brand yang compare, maksudnya yang beda. Contoh nih, contoh ya. Nah si siapa tadi lupa. Remail mesti mikir tuh slicing, refile, file, oh, pakai app, pakai app. Jadi tugas dia bantuin bapaknya nge-slicing tadi sampai terdalam psikografis sama behaviornya. Nanti baru dieksekusi. Insya Allah jangka panjang. Apa tadi Mister? Behavior sama Psikografis. geography. Oke? Sip. Tepuk tangan dong buat refile pakai app. Ada lagi? Oh, Aska gimana? Aska mau? Nabila. Saya kalau nanti pengen nyanyi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Rencananya buat ini kabut 6 bulan ke depan. Oh jadi ini belum kebayang buat nanti di apa sih namanya Mbak Miss Atika? Kan Selkom, Simbis. Kalau 6 bulan namanya apa? Hah? Oh udah bisnis real ya. Jadi ini belum bisnis real. Oh ya udah coba silakan. Tapi belum kebayang buat kamu ini belum tahu ya. Ya udah silakan coba. Ya. Oke, jadi
Oh, banyak anak muda pecinta motor yang pengen lebih kenceng. Terus, wow, spesifik banget tuh. Banyak anak muda yang suka motoran, pengen motornya kenceng, terus keren dan beda. Karena banyak di sana yang bengkel nggak ngerti soal custom dan performance. Ini berarti dua nih, katanya custom sama performance ya? Atau performance doang? Ya custom berarti kan? Oke. Dua kata kunci itu. Oke, terus berarti spesialis racing dan oke. Nggak, ini spesifik loh, karena orang kan misalnya bengkel itu kan servis ya. Dia buat khusus racing sama performance ya. Oke, modifikasi terus. Jadi bengkel ini tuh bukan sekedar tukang servis biasa. Jadi tapi ini motor lebih gancok. Tapi kamu bengkelnya ada tempat nongkrongnya nggak? Ada kopinya nggak? Ada kopi mungkin? Ada kopinya? Oh, ada. Oh, marginnya lebih besar, marginnya. Jadi putri bapakku bengkel biasa, nah sama abang putri modif lagi. Jadi bengkel luar biasa. Tapi bengkel yang Bapak masih ada atau nambah? Gimana? Masih ada nambah atau diganti konsepnya? Diganti konsep. Oh, diganti konsep. Yang lama emang yang Bapak kenapa kurang rame? Yang Bapak kurang rame, yang bengkel yang lama. Oh, brandnya sama. Brandnya sama. Oh. Bisa, kamu mesti ke Paris belajar racing motor. Kayak si Abai tadi. Hah? Ya, specific problem, specific target. Tapi belum spesifik solusi sih, menurut saya sih. Ini racing tuh buat gaya doang atau buat masuk ke arena balap atau gimana? Saya nggak tahu nih. Oh. Wih, Farel anak motor Farel. Gokil, nggak ketahuan nih, diem-diem menghanyutkan. Anak Mio. Anak Mio nggak taunya, anak Beat. Nggak, pertama yang mau saya kritisi, ini spesifik problem. Spesifik target, oke lah, 70% lah, 60%. Tapi solusinya belum. Karena kalau misalnya memang dia tahu ini buat anak racing, dia mesti gali nih. Racingnya apa nih? Buat trek-trekan malam gak jelas atau masuk ke area yang formal, balapan. Ngerti nggak? Kalau misalnya masuk ke komunitas, ini nggak? Ada semacam asosiasinya nggak atau gimana? Kalau iya, nanti masuk ke strategi marketing dia. Misalnya sponsorship, betul nggak? Kemudian endorse pembalap yang area lokal atau brand ambassador. Tapi ini problem, kenapa? Karena paginya bengkelnya beda. Kalau boleh saran, invest lah, bikin 2 aja. Jadi kakak bikin baru lagi sebelahnya lagi, jadi kanan kiri biar makin lebar. Jadi yang kanan punya bapak namanya beda, punya kakak namanya beda. Karena kalau digabung pasti secara brand rusak. Meskipun secara operation orang udah tahu, oh kalau pagi servis, kalau siang modifikasi, bener nggak? Tapi kalau di dunia brand nggak bisa kayak gitu. Apa brand? Single message. Kalau lagi naik daun, lagi ada profit, kalau bisa sewa lagi. Jadi bedain bapak sama kakak. Begitu kakak lagi pengen nongkrong lebih lebar, bapak disulap aja jadi tempat kopi nongkrong. Dengan apa? Area duduknya pakai tong, pakai ban, ngerti nggak? Jadi kayak berkelas itu ya, tongkrongan asik gitu. Ya, nanti berarti tugasnya Nabila kalau ini dibahas, cari spesifik solusin ya. Solusinya itu buat hobi aja, atau buat balap, atau buat asosiasi komunitas dan sebagainya.
Oke, tepuk tangan buat Najla dulu dong. Sip. Nanti kalau kalian udah bisa ngebikin spesifik problem, solution sama target, nanti dibedah masukin ke BMC ya. Supaya nggak ngawang-ngawang. Jadi, oke kalau berarti ini solusinya, ini targetnya, berarti siapa key partner gua? Siapa, apa key resource saya? Apa value proposition saya? Apa keunikan saya? Siapa target market kita? Dimasukin ke BMC. Saja ada pertanyaan sampai sini? Jadi aman? Aska? Ini siapa lagi nih? Aman kan nih? Hmm. Teman-teman sering ngedenger istilah ini nggak, bisnis model, bisnis model? Menurut kalian bisnis model apa sih bisnis model? Oh, nggak bisa. Gimana? Nah, cara dapat uangnya, cara cara jualnya, cara produksinya, cara kerjasamanya, cara Cara operasional ya. iya, cara memasarkannya, cara jualnya, cara menawarkannya, apalagi cara produksinya, cara operationnya, cara mendapatkan uang ya, revenue streamnya, beda ya. Kalau cara jualan itu cuman jualan aja, ya bisa lewat poster, bisa lewat display. Kalau cara menawarkan, fix ini adalah menawarkan dalam bentuk kata-kata baik copywriting maupun apa namanya telemed. Tapi kalau cara revenue stream bisa macam-macam. Pemasukan di luar yang normal, apa di luar yang utama. Contoh gini nih, apa revenue streamnya hotel? Kan hotel lahir untuk tempat penginapan kan? Itu dulu 50 tahun lalu. Sekarang hotel jadi apa? Revenue streamnya sewa gedung, F&B, ya sewa gedung semua. Sewa gedung buat nikah, sewa gedung bisa ada turunan buat nikah, buat meeting, workshop, bener ya? F&B, apa lagi? Hah? Ada kolam renang, spa, parkir enggak? Ya udah boleh lah. Gym, H, ho. Enggak, jadi bedain cara jual dengan cara mendapatkan uang ya. Kalau cara mendapatkan uang, hotel itu bisa dapat 10 poin. Jadi nggak hanya penginapan, bisa lewat F&B, bisa lewat gedung, bisa lewat gym, bisa lewat bukan HO ya. Bisa lewat antar jemput bandara. Iya, layanan antar jemput. Jadi kalau misalnya dia nyawa booking, Bapak mau dijemput dari bandara mana Pak gitu? Jemput bandara bisa. Spa, massage. Ada kan yang nyediain massage di hotel kan? Nah, rumah makan dari mana? Cara dapat uangnya? Oke lah, jual beli makanan apalagi? Sama aja. Misalnya kalian rumah makan nih. Kan fitrahnya dapat uangnya dari jual beli makanan kan. Kira-kira dapat omset dari mana lagi? Dapat pemasukannya yang di luar operasional. Catering. Oke, apalagi? Jual bahan baku, bisa nggak? Bisa, apalagi? Boleh lah, nggak apa. Sewa spot sponsorship boleh nggak? Misalnya rokok masuk, kita sewain stand di situ. Ah, hah? Kemitraan, apalagi? Enggak.
beda, nanti kita bahas beda antara peraturan, pokoknya cara dapetin uang. Dari mana lagi uang bisa masuk? Hah? Titip barang. Titip barang, kerupuk, otak-otak. Boleh nggak otak-otak buka di depan, otak-otak? Boleh. Bisa sewa, bisa bagi hasil. Berarti bisa sewa spot sponsorship, bisa sewa spot di depan rumah makan. Biasanya otak-otak standar ya. Otak-otak gitu jualan. Hah? Iya, otak-otak bisa dua, bisa sewa, bisa bagi hasil. Sewa, iya sewa spot namanya. Ada sewa spot UMKM, ada sewa sponsorship. Beda nih. Kalau sponsorship saya pernah punya dulu tahun 2008 punya kafe. Saya dibayar 5 juta buat masang logo emal. Hah? Di setahun, per bulan dikasih 1 juta buat listriknya doang. Sorry, sejuta per 3 bulan kalau nggak salah. 5 juta di awal, per 3 bulan kasih 1 juta buat bayar listriknya. Jadi masang logo kayak logo Aqua Limineral itu kan berbayar. Hah? Iya. Hah? Iya, neon box. Makanya kalau kalian ngerti, misalnya, Pak, ini saya kirim ini ya, chiller, misalnya teh pucuk. Boleh nggak Mas pasang spanduk? Kata kos sudah berbayar. Setahun 2 juta sini. Jangan mau gratis. Saya udah waktu itu 20 tahun lalu, 2008 saya bikin gitu. Jadi ketika ada MLP masuk, dia bilang pengen ngasih asbak sama ngasih tong sampah. Pasang spanduk, boleh nggak Pak? Tak dulu minta duit. Dapat 5 juta. 20 tahun lalu. Lumayan. Apalagi? Tadi ya, apa model bisnis? Gimana cara mendapatkan uang, cara mengelolanya, cara produksinya, cara pemasarannya. Nah, sekarang kalian pengen bikin, nanti kan bisnisnya udah ketahuan nih. Bisnis gue pengen bikin apa nih? Gimana bisnis modelnya? Kalau ini buat pewaris sebenarnya ya. Kalau ini cara mengembangkannya nih. Ini agak jauh soalnya. Nggak bisa lagi. Masih ingat soal direct sales sama indirect sales? Direct sales, lo jualan sendiri pakai akun lo official. Indirect sales, pakai affiliate, pakai apa lagi? Siapa lagi selain itu? Reseller, apa lagi? Distributor, oke apa lagi? Beda lagi. Nah, tadi jualan ada indirect. Nah, ini bisnis model ya. Jualan lo direct apa indirect? Pasti dua-duanya coach. Harus punya prinsip. Kalau jual direct gimana, indirect gimana. Yang kedua, bisa jual B2B, B2C. Kalian pilih yang mana? Kacamata B2B atau B2C? Sepatu B2C. Siapa yang B2B? Di sini yang bisa B2B. Hah? Keripik B2B. Gimana maksudnya? Masuknya tuh B2B atau B2B. Apa jasa apa? Jasa apa? Oh ya. Siapa lagi yang B2B? Siapa lagi yang B2B? Hah? Nggak ada. B2C. Nggak ada B2B nih. Satu orang doang yang B2B. Bisa nggak rumah makan Julia B2B? Gimana caranya? Hah? Iya. Supply catering. Gitu Julia. Maksudnya kalau kamu bantu ibu kamu upgrade tuh, product development, market development, people development, business development. Siapa lagi? Sini yang pewaris sama sih pewaris? Ini nggak ada pewaris lagi nih. Apa? Bisnisnya apa? Woi, bisnisnya apa? Orang tuanya. Apa? Bisa herbal. Jualnya direct apa indirect? Lebih banyak direct. Terus online apa offline? Dua-duanya. Lebih banyak mana? Secara rasio. Nah,
Kalau orang bilang lagi apa? Orang bilang Repeat order. Agen, reseller, repeat order. Itu passionnya. Terus, kalau yang herbal itu kebutuhan langsung lebih fokus ke online. ke B2C. Terus kamu rencananya pengen bahas yang mana ntar 6 bulan ke depan? Dah? Emang waktu kapan sih Misatika? Sampai tanggal berapa dia harus tentuin mereka? Oh, seminggu lagi. Ya, kurang lebih ya. Hah? Oke, sekarang cara produksi. Apa aja cara produksi pilihannya? Maklon. Produksi sendiri. Ya, repack. Apalagi? White label. Ada tau nggak bedanya maklon sama white label? Maklon tuh orang mesen kita. Ya, Kalau white label mereka yang udah ada. tapi nggak ada mereknya. Ya, tapi nggak ada. Oke, Oh, ya. beda ya. Apalagi? Iya. Kita boleh ngurusin A sampai Z dari mulai raw, apa sih namanya? Produksi sampai barang jadi. Atau kita beli dari barang jadi, boleh nggak? Boleh. Misalnya kita pengen masak nih. Kan kalau kita punya rumah makan kan yang masak kita kan. Kita boleh lo beli udah di fillet, udah dimarinasi. Dan setengah jadi itu. Atau kita pengen khusus apa sampai yang fillet kita, yang marinasi kita, yang potong kita, yang peternakan kita. Boleh nggak? Boleh, tapi beda PT kalau bisa. Ada rumah makan, jadi ngurusin sampai hulu ke hilir. Yang jual dia, yang marinasi dia, yang motong dia, yang peternakan dia. Ada nggak? Ada banyak, tapi beda PT biasanya. Ada. Beda-beda PT. Kalian itu kan beda fokus, beda direktur. Yang nggak boleh, semua diambil serakah, tapi nggak dipecah manajernya, nggak dipecah direkturnya. Itu nggak boleh. Itu biar fokus. Biar fokus. Kayak contohnya The Besto, saya dapat informasi dari ownernya langsung di anak U kan mengambil franchise The Besto. Dia tuh punya berapa belas PT. Jadi jualnya dia punya 1.000 cabang nih. Kalau ada orang pengen kepintaran bikin gerobaknya daripada beli ke orang, mendingan bikin PT yang bikin gerobak. Ya kan? Buat buka cabang, kan harus riset lokasi kan. Daripada bayar konsultan, dia bikin PT riset market. Buat minuman, daripada beli ke Milo sama ke teman-temannya, bikin perusahaan yang bikin serbuk minuman. 5 PT. Ya kan? Buat kemitraan, kan butuh SDM kan? Bikin PT yang rekrut sama training karyawan. Nah, kenapa mesti pecah PT gitu? Saya kasih gambar nih. Buat dapat pemotongan ayam, daripada bayar ke RPH, mendingan bikin PT yang RPH. RPH beli ke peternakan. Daripada beli peternakan orang, mendingan peternak sendiri. Nah, apa bedanya kayak gitu sama beli ke orang? Salah satunya. Ya, lebih murah, kualitas terjaga, apa lagi? Ketersediaan terjaga, beda nih. Ada kualitas, ada ketersediaan ya. Kan kita yang kontrol kan? Apa lagi? Supply chain-nya kita kontrol, apa lagi? Nah, dia punya revenue stream-nya lebih dari 20. Kalau konvensional dapat revenue stream dari jualan ayam doang. Kayak gini, ketika dia bikin PT gerobak, dia punya omset dari internal sama eksternal. Ketika dia bikin riset market, dia punya revenue dari internal dari eksternal. Begitu dia punya peternakan, dia punya pembeli dari internal mitra dia sama eksternal di luar mitra dia. Jadi wajahnya adalah ayam, tapi ekosistem bisnisnya ada belasan PT dan 20 lebih revenue stream. Itu yang kata Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hah? Bener itu. Cuma saya lupa jumlahnya, apakah 8 PT atau 11 PT saya lupa. Pokoknya lebih dari 5 PT lah. Dan itu banyak perusahaan kayak gitu, Bos. Cuma bedanya jangan maruk. Satu PT ngurusin semuanya. Jadi yang masak dia, yang motong dia, yang peternakan dia, tapi satu PT, satu direksi. Biasanya hancur tuh. Karena pusing, nggak simple. Emang untuk kalian rumah makan yang sekarang kayak rumah makan apa namanya kampung kecil, kemudian apa sih, misalnya Mang Engking, Sikabayan itu semua dia yang bikin.
Kalau sekalian nih, misalnya kalian main ke Mangkabayan nih, ada 30 menu. Terus dia tulis nih, ikan gurame Mangkabayan. Kemudian satu lagi misalnya gado-gado Mangkabayan. Ada 5 biasanya ada Mangkabayan, 20 lebihnya itu kagak ada nama Mangkabayan yang ngerti nggak? Paham nggak? Nah, 5 menu itu adalah masterpiece resepnya dia. Sisanya dia ngambil. Ada UMKM nih, bagus Bu, bikinin Bu, kirim. Iya, ada orang bisa bikin rujak, bagus Bu, bikin kirim. Tapi yang 5 ini ada namanya itu adalah resep menu masterpiece punya dia. Itu bisa dikontrol rasa sama itu kualitasnya, benar ya? Tapi 25 menu sisanya itu beli jadi. Tinggal dimasukin, dibuka, angetin, sajiin. Nah, itu saya bilang namanya simplify bisnis. Nah, itu model bisnis tuh. Cara produksinya dia hanya fokus ke 5 menu yang dia kuasain dari A sampai Z. Maksudnya dari mulai bahan mentah, kemudian medium dimasak sampai jadi dia yang jagain, enggak? Sisa dia beli jadi, tinggal diangetin. Boleh nggak? Itulah model bisnis. Simplify produksi. Nah, saya sengaja ngomong gini, kan ini banyak yang workaholis ya. Kepikiran nggak model kayak gini cara bisnisnya? Kayak ini nih, misalnya main sepatu. Bikin sendiri atau lempar maklon gimana? Maklon. Maklon. HPP berapa? Nah, kenapa Mas? Mas Ripail. Kang. Manggil Ece aja, Ece ya. Manggil Ece. Nih. Kalau bisa udah jalan orang tua, tugas kalian pertama cari spesifik targetnya, dibedah, tentukan spesifik solusinya, kembangkan ininya nih. Mau kemana? Oke lah dia nentuin sekarang masih maklon. Kedepannya pengen fokus ke hulu atau ke hilir Mas? Ke hulu berarti kamu ngakuisisi produksinya, ke hilir kamu ngembangin produk turunannya atau produk yang lain. Bisa ke gesper, bisa ke dompet, bisa ke tas. Dengan brand berbeda ya tentunya ya. Ya kalau mau spesifik ya berbeda. Masih dalam satu kulit nih. Ya. Tidak, bagaimana? Kalau segmen masih sama boleh sama. Pokoknya kalau segmen udah beda harus ganti brand. Ya, misalnya usianya masih sama, ekonomi masih sama, geografisnya masih sama, behavior masih sama, satu brand. Kalau usianya beda, pricingnya beda, Misalnya produknya agak jauh gitu. ya. Kalau segmennya sama masih bisa. Maksudnya gimana? Mereka agak jauh. Saya contohnya orang yang jual tas gitu. Tas itu untuk Gen Z gitu. Tiba-tiba jualnya tuh sepatu gitu. Buat Gen Z. Sepatu kulit. Dan sepatu kulit sepatu biasa. Tapi targetnya sama buat Gen Z. Ya contoh kayak Uniqlo kan banyak barangnya kan? Uniqlo, Zara, apalagi banyak kan produknya? Sepatu, tas, blus, kaos, gesper, banyak nggak? Selama segmennya sama, usianya, ekonominya, behavior semua sama, satu brand boleh. Nggak masalah. Satu segmen, brandnya boleh sama. Nah, makanya Toyota ngasih nama beda-beda. Ada Agya, ada Avanza, ada Veloz, ada Foxy, ada Alphard. Tuh bayangin deh, yang naik Ayla bilangnya naik apa lo naik Toyota. Naik Alphard dijemput sama Toyota. Orang bingung Toyota yang mana gitu. Dan orang kan pride tuh, gue naik Alphard gue bukan Toyota gue. Yang disebut adalah nama produknya. Makanya ada corporate brand, ada produk brand. Gitu. Itu penting itu. Kalau nggak orang konslet. Sip, ada pertanyaan? Nih balik ke bisnis model nih, ada yang paham nih bisnis model? Tadi ya cara dapetin duit, cara jual, cara produksi, cara operation. Saya kasih pilihan direct, indirect. Ya kan? Online, offline. B2B, B2C. Maklon, produksi sendiri. Bisa white label. Nah, kemudian kalian terjemahkan dalam bisnis kalian 6 bulan ke depan nanti. Ini belum ngomongin key resources, belum ngomongin USP, belum ngomongin cost structure, belum. Sip, ada pertanyaan nih? Kalau nggak ada saya tutup nih.
White label apa mas kalau Hmm? plus minusnya white label? Nah, tadi kamu jawab nih gimana? Plus minusnya. Apa? White label. Oh, kalau bikin sendiri itu harus beli mesin sendiri. Tapi kalau white label itu Lalu white label itu Kenapa ini? Menambah. Mungkin white label dulu pas pernah diproduksi ya pakai anak itu, kalau yang white label itu belum sampai tuntas gitu dikerjain. Kalau maklumat dari awal sampai akhir itu prosesnya jadi ada misalnya yang requestan dari perusahaan itu mereknya sesuai target. Nah itu semuanya disuplai dari si yang maklumat itu, tapi nanti apa untuk di yang maklumatnya itu udah di setting itu dari awal sampai akhir. Kalau yang white label prosesnya ada yang di pembeli itu sendiri diselesaikannya. Saya kasih gampang pengertiannya gini ya. Kalau white label, itu pabrik bikin aja udah. Tanpa merek. Orang bisa beli merekin sendiri. Tinggal dikasih label, kasih plastik, jadi merek dia. Jadi pabriknya bikin nggak pakai pattern, nggak pakai request. Paham ya? Pabrik bikin dimsum nih, udah bikin aja, nggak pakai formula, bikin, kemudian di packing warna putih. Sama UMKM dibeli, kasih stiker, dijual. Itu white label. Kalau maklon, nih, gue punya formula dimsum, ya, ini begini, 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 nggak boleh begini, ukuran harus segini, bahannya begini, toppingnya begini, ini begini, ini begini, ini request. Itu maklon. Sesuai request. Kayak ini nih. Modelnya siapa yang bikin modelnya? Mas. Kang. Cek. Apa? White label. Ah, white label dia kan. Sebentar lagi mau maklon. Nah, mulai paham kan? Maklumatnya di ini ya, tahu ya? Jadi white label itu dia di Sukabumi. ada pabrik bagus. Bapaknya kenal gitu kan. Kerjasama dikasih label lo. Ada labelnya nggak di pesawat lo? Nggak ada lagi tuh kan? Hah? Modelnya. Iya model dari dia. Boleh lo kasih label nggak dijahit? Misalnya di sini dikasih ada logo kecil gitu, atau di dalamnya dikasih sol ada logo lo. Oh, boleh. Nggak boleh. Nah itu. Tadi ada Ini bisnis jangka pendek ini. oh gitu. Harusnya kalau lo udah bisa jual ribuan piece, lo datang ke sana sebagai anak, lo dealing lagi. Pak, mau lanjut nggak Pak? Gue pengen bikin kayak begini, pakai label gue. Kalau nggak, lo ganti supplier. Buat ngancam aja. Itu buat bisnis jangka panjang. Tiba-tiba ganti supplier aja, bingung. Enggak. Sebelum ke si dia, lo survei dulu ke tempat lain. Mau. Nah, yaudah. Soalnya kalau gini, berarti dia jual apa brand kan? Ini bisnis jangka pendek. Tapi contohnya nggak ada brand sama sekali. Ada brand dari set. Oh, Berarti namanya bukan makelon namanya, ya jual doang. Nah, kalau bisnis jangka panjang, kita punya identitas. Nah, dia datang pengen, nih boleh nggak ya? Yang ini nih, lu punya 100 model, 3 ini eksklusif buat gua. Wah nggak bisa, gua kontrak 1000 pakai label gua. Jadi kalau orang misalnya lu punya reseller lagi atau distributor, pengen beli 3 ini, itu pakai brand gua. Jadi produknya udah ada, white label kan, white label tanpa label. Kita datang, kita kasih label kita mau nggak? Gue bayarin. Jadi lu bayarin di awal 1000. Orang kalau beli pakai brand lu berarti. Nah itu cara masuk market yang bagus tuh. Nanti reseller si pabrik atau distributor pabrik ngejualin brandnya dia. Ini ada 2 nih. Dia pengen fokus ke brand produk atau ke store brand. Terserah mau milih kemana. Mau ke brand produknya atau store brandnya. Punya energi nggak? Apa? Punya energi nggak buat ngurusin? Beda loh. Energi. Energi, modal, waktu, infrastruktur, tim. Batas. Nah, pilih. Mau bikin produk brand atau store brand. Kalau di awal memang store brand jual apa dulu. Nanti setelah setahun maksimal ya. Kita mesti milih. Kita pengen jualan jenis kayak gimana. Nah, kita pengen nentuin segmennya, nentuin solusi spesifik. Nah, kalau pengen jadi store brand, ya lu mesti punya kekuatan tokonya, apa kekuatan tokonya. Mesti jelasin ke gue juga, apa kekuatan toko lo nanti. Apa yang bedain, kenapa orang nggak beli tempat lain. Misalnya, kalau beli toko lu, garansi. Kalau misalnya rusak setahun, bisa ganti. Kalau beli toko lu, dapat A, B, C. Kalau beli toko lu, jadi produknya punya orang nih.
Dan nggak boleh single brand kalau store brand nggak boleh single brand. Ya, dia punya toko nih, misalnya Ripail Ripail Shoe Store. Minimal 10 brand. Hah? Ya, misalnya sarang kulit. Di situ harus ada minimal 5 sampai 10 brand. Satu niche. Nah, 5-10 brand satu niche dan itu lu mesti punya keunikan toko lu apa? Pelayanannya kah? Garansinya kah? Kemudian treatmentnya kah? Kemudian packagingnya kah? Mungkin sepatunya sama tapi packagingnya lu yang bikin. Bisa nggak? Nah, itu silakan pikir. Nah, meeting sama Bapak, Pak ini kita pengen produk brand atau store brand. Dua-duanya punya keunikan masing-masing, punya cara masing-masing. Punya plus minus masing-masing. Ya kan tadi bisa sepatu dulu. Kalau udah berhasil bisa bikin dompet, bisa bikin tas, yang penting satu segmen. Kalau produk brand, ya, iya kulit semua lah. Boleh nggak kombinasi kulit sama batik? Bisa aja kalau pengen improvisasi, tapi satu segmen. Sarang kulit. Oh, brand baru, sarang batik. Boleh, boleh, boleh. Ada lagi? Terakhir nih. Ayo, ada pertanyaan nggak? Seminggu lagi kalian dipinta untuk bisnis 6 bulan ke depan. Ya, tentuin problemnya apa, targetnya siapa, solusinya apa. Nggak ada? Ya. Ini suka ketukar sini, Mister apa coach sih? Soalnya baru batch 13 ikut tukar-tukar deh. Kita bukan Satu-satu dulu ini. Ustaz. Chef. Do. izin Beb. Ya. Kan Mas Yuran apa namanya bisa dibilang sudah komentori anak UU yang batch sebelumnya gitu ya. Ya. Mungkin bisa kasih story dari biasanya mungkin yang bisa dibilang agak kurang atau mungkin yang memang oh ini udah bagus sih karena dia apa gitu kan badan sudah usah di cash dari yang Yang power atau perintis? Perintis. Dua-duanya. Nih. Yang perintis itu ya Munir, ada tuh Munir. Munir, Afan, Pewarin. sama Ajiwada. Pewarin, perintis ya? Iya. Terus si apa Hijab Hawari. Siapa lagi ya? Hayuri. Nah, itu kan perintis itu. Iya. Nah, apa? Orang tuanya. Ah, brand Hayuri itu masuk ke Smart ya sekarangnya di pas di sini gitu. Mungkin dari Mister ada kayak gambaran mungkin perintis dan jadi benar-benar belum ada di sini belum harus si siapa Brian. Awalnya apa di U, apa pas keluar beda lagi. Sekarang kan dia apa sih sambal rampai ya? Ya. Kan sebelumnya kan angkringan, geser ke seblak, kemudian dikasih ke kakaknya, sekarang geser ke sambal rampai, itu kan semua perintis semua dia. kalau Online, Ya. yang mungkin yang Petis kalau nggak salah. Petis yang punya si Adrian, suami istrinya Adrian. oh tahu Petis, itu kan sempat viral, tapi kan sekarang lagi agak kurang turun ya, karena trennya lagi berkurang. Nah, dia lagi cari inovasi baru lagi, gimana cara ngembanginnya. Ada kok Petis, bagus. Kemudian jamu muslimah. Nah, Mr. V, jamu muslimah. Apalagi ya, saya lupa nama-namanya ya. Hah? Itu siapa? Kacamata. Emang kenapa nanya gitu? Jadi gini, gambar gini. Nih, saya lihat di UU ada 2. Waktu di UU udah Jaya, kemudian karena Jaya nggak mau dengerin mentor sama guru, ya ketika trennya hilang, habis. Apa tuh Jaya? Lagi dimanjain algoritma. Ada yang jualan 1 M per bulan lagi di UU nih. Kita kasih arahan yang nggak mau denger. Kita bilang ini lagi tren, nanti bakal berganti segala macam gitu kan. Begitu habis malah punya utang di mana-mana. Beneran. jangan dibawa Ya karena kan bisnis itu kan naik turun. Ya. Kamu tanya saya gini, lo waktu di atas ngapain, waktu di bawah ngapain? Karena bisnis pasti naik turun. Nggak mungkin stabil. Tanya orang tua kalian tuh. Bisnis pasti pernah lagi bagus, pernah lagi stuck, pernah lagi turun. Tinggal apa tindakan orang tua kalian ketika lagi di atas,
lagi stuck sama lagi turun. Nah, itu mesti pelajarin tuh. Itu nggak ada ilmunya itu. Itu benar-benar jam terbang sama spiritual sama emosional itu. Beneran nggak bisa. Kalau kayak nih nontonnya Timothy Ronald, begitu turun langsung ini oleng ganti lagi langsung. Karena nggak ada value-nya. Lo kalau nggak tahu nih kenapa sih orang tua dulu bikin sepatu kulit berkualitas. Nah kalau lo nggak dapat value-nya, lo pasti begitu omset turun, yang ada jualan kopi gitu langsung ganti aja. Karena nggak dapat visi misi sama value-nya gitu. Nah tugas kalian nih nanti cari tahu dulu kenapa gini. Sebenarnya gini kan kemarin di kelas saya siapa? Wali ya. Sesimpel jual keripik singkong. Ingat ya apa gimana? Kan value gini. Ini keripik singkong dihadirkan untuk melawan chips-chips yang merusak, yang mecin, yang gluten, apalagi ya kayak apa makaroni ngehe, kemana lagi? Lidi pedes, apalagi basreng, apalagi. Nah kalau si wali tahu bahwa ini bisnis sepertinya receh, keripik sing, tapi untuk melawan makanan-makanan yang rusak sana buat generasi berikutnya, dapat nggak visi misinya? Dapat. Jadi cukup tahu. Sebaiknya jangan digabung. Paham nggak? Nah, sesimpel ini keripik singkong, tapi visi misinya ini gue buat nyelamatin cemilan anak-anak yang lagi parah sekarang nih. Atau si siapa namanya yang jual apa? Harum manis? Bukan. Snazzy Boom. Kan visi misinya apa? Gue pengen jajanan Indonesia dikenal sama masyarakat luas. Kalangan Gen Z sama Gen Alpha. Harum manis dikasih packaging bagus, narasinya bagus, ikut kompetisi sampai nasional, bener nggak? Sampai sekarang dia udah 10 tahun anteng di Snazzy Boom. Tanya nggak? Dia naik turun nggak? Pasti naik turun. Kadang lagi bagus, kadang lagi turun, lagi belangsak ada, lagi naik ada. Cuma kalau visi misi dapat nih, value-nya dapat, lo akan bertahan di situ gitu. Nah, cari kalian visi misi di mana nih? Kayak ini sesimpel kan jual saat ini kan masih jual sepatu kulit maklon punya orang kan? Sorry apa? Jual sepatu kulit brand orang kan? Kalau lo punya visi, gue mesti kenalin produk bagus Garut nih atau Sukabumi supaya dikenal sama orang. Bener nggak? Lo pasti bertahan di situ. Jagain kualitasnya, jagain brandingnya. Apa visi misi Tuku? Pernah dengar nggak Tuku kenapa bisa segitu bagus? Pengen nyajin kopi yang bener. Makanya Tuku nggak pernah buka cabang, nggak pernah buka franchise. Selangin. Tuku itu kan pernah diwawancara kan? Dia cuma bilang, gue pengen nyajin tuh brand apa kopi yang bener asli lokal gitu. Makanya Tuku nggak pernah pengen franchise sama investor. Buka cabang duit sendiri. Iya. Biar kualitasnya terjaga. Ya kan investor kadang-kadang suka neken profit akhirnya serbuknya dikurangin, ini dikurangin. Akhirnya kualitas turun. Terus jangan pakai kopi ini dah, jangan pakai kopi Toraja kemahalan. Itu kopi Cina aja gitu. Biasa. Kalau ketemu investor yang kurang ajar gitu. Ganti bahan baku, ganti supplier, ganti cara produksi. Ya makanya cari supplier yang benar. Nah, orang-orang yang udah ngerti bisnis kayak gini, yang biasanya udah kepala 35 ke atas ya, dia paham, gue nggak butuh investor. Nah, saya bilang, plus minus investor gitu. Gue nggak mau DNA gue dirubah. Bisa aja investor masuk, pengen profit nih, serbuknya diganti, kopinya diganti, esnya dibanyakin. Bisa nggak? Sangat bisa kalau di investor. Biar profitnya naik. Kan saya bilang apa? Pakai investor bisa ada plusnya, ada minusnya. Semua ada plus minus. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Udah kejawab kan? Sip, cukup ya. Misatika silakan saya kasih ya. Ini belum kebahas lagi ya. Udahlah, nggak kasih jauh ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Jadi di versi ketiga nanti nomor ada di scan. Ya, hari ini. Jadi nanti sebaliknya ada info dulu terkait teman-teman pelan-pelan bisnis. Karena terakhir itu kita modal 15.000 lagi. Memang ada